Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang teori pemikiran politik, mengapa sih generasi milenial ini dituntut harus ngeh terhadap politik? Karena kita ketahui kaum muda ini merupakan generasi awal penerus demokrasi, di mana jika kaum muda ini bersikap apatis, maka hal ini akan terjadi suatu proses pelemahan demokrasi. Karena kita ketahui kaum muda ini merupakan kaum individu yang sangat peka dalam menganalisis regulasi dan juga sangat peka dalam menentukan pemimpin mereka yang akan mendatang. Dalam perhitungan politik tahun ini, generasi milenial ini sangat menentukan kemajuan dan juga keberhasilan suatu demokrasi, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kemudian, bagaimanakah cara generasi muda ini terlibat dalam politik? Kita terlibat dalam politik ini tidak hanya kita harus mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD, kita mencalonkan diri sebagai MPR atau mencalonkan diri sebagai presiden dan juga terlibat dalam partai lainnya. Kita hanya cukup memberikan hak suara kita pada saat pemilihan umum dan juga memberikan apresiasi kita. Hal ini merupakan keterlibatan kita secara langsung dalam partai politik tersebut. Namun, jika kita sebagai kaum muda ini enggan memberikan hak suara kita, apalagi kita bersikap apatis, tentunya ini tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tentu hal ini juga akan berdampak pada nasib banyak orang pada 5 tahun yang akan mendatang. Kemudian, salah satu presiden dari Turki yang bernama Erdogan, ia berpendapat bahwa jika politik ini tidak diisi oleh orang yang baik, maka politik tersebut akan diisi oleh orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Tentunya banyak juga kaum muda yang berpikir negatif terhadap politik dan juga makanya mereka bersikap apatis terhadap politik tersebut, karena mereka menganggap politik ini sangat kejam dan juga politik ini merupakan cara mereka untuk mendahulukan kepentingan pribadi mereka saja ataupun mendahulukan kepentingan kelompok, dan juga mereka beranggapan politik saat ini tidak lagi dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi banyak orang. Sehingga banyak kaum muda saat ini yang memandang negatif dan juga bersikap apatis terhadap politik. Namun jika kita sebagai generasi muda enggan memberikan hak suara kita dan juga bersikap apatis terhadap politik, namun siapa yang akan melanjutkan politik kita untuk tahun ke depannya? Kita ketahui berpolitik ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi yang tua-tua saja, terutama kita sebagai generasi muda ini bertanggung jawab penuh memberikan hak ekspresi kita dan terlibat langsung dalam politik agar aspirasi kita ini didengar oleh dan diwujudkan untuk kedepannya. Kemudian berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih milenial mencapai 70 sampai dengan 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Artinya sekitar 35-40% kaum muda atau generasi milenial ini sangat menentukan siapa pemimpin kita untuk masa yang akan mendatang. Jadi
kita sebagai generasi muda pergunakanlah hak suara kita dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita sebagai generasi muda bersikap apatis, tidak peduli terhadap politik. Karena jika kita bersikap apatis, keputusan tersebut akan menentukan nasib banyak orang untuk 5 tahun yang akan mendatang tersebut. Biasanya generasi milenial ini selalu menjadi sasaran empuk bagi politisi-politisi yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan, karena kondisi idealis pemuda yang sangat rentan untuk dipengaruhi. Lalu bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menanggapi hal tersebut? Tentunya kita sebagai generasi muda harus terjun langsung dalam dunia politik agar kita lebih paham, lebih memahami tentang politik tersebut. Contohnya kita bisa terlibat langsung dalam politik seperti ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dengan kita melek terhadap politik, pemuda Indonesia juga dapat merasakan keuntungannya, yaitu kita juga dapat mengerti sejauh manakah ataupun apakah sistem pelayanan publik di Indonesia ini sudah maksimal ataukah belum. Serta kita juga dapat membantu teman-teman sesama muda kita, sesama anak muda untuk mendapatkan haknya dan juga membantu menyalurkan aspirasinya kepada lembaga yang bersangkutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.